Kasih tepuk tangan buat Pendeta Anton. Selamat sore. Apa kabar semua saudara? Sepertinya tidak seantusias pada waktu tadi kita jogetan ya. Saya berharap ini tidak menjadi beban buat saudara di sore hari menjelang malam untuk kita duduk bersama mencari Tuhan dan mencari wajah Tuhan. Saya bersyukur ada di tengah-tengah saudara. Terima kasih Pak Adi dan semua teman-teman yang ada di kantor pusat Sinode yang sudah mengizinkan saya ada di tempat ini. Selalu merupakan kehormatan buat saya bisa berkumpul di tengah-tengah hamba Tuhan bersama dengan saudara. Saya dengar tahun ini berkumpul 500 lebih Pak ya, kalau nggak salah ya. Saudara hampir 600 orang yang mendaftar, jadi buat saya itu adalah sebuah anugerah luar biasa boleh berkumpul dengan saudara. Sepertinya dari tadi saya ngomong saudara belum dengar ya tadi ya? Baru kedengaran sekarang? Tadi sudah ada kedengaran nggak tadi? Oke, baik. Ya, sekali lagi saya tadi baru dengar kalau tahun ini di Sinode kita angka jemaat yang sudah berdiri di Indonesia sudah melewati angka 500 Pak Adi, betul ya Pak ya? Tepatnya berapa Pak? Hampir 500. Ya, itu ya kita berikan pujian buat Tuhan hampir 500. Karena setiap tahun angka itu bertambah dan terus bertumbuh. Dan konon katanya Pak Adi sebentar lagi kita akan lewati angka 1000 katanya sebentar lagi. Karena saudara yang katanya nggak merintis gereja tahun depan katanya akan disuruh meninggalkan JKI katanya, ancamannya katanya. Tapi saya nggak tahu, ini saya dengar sih Pak, katanya ada kabar burung seperti itu. Jadi saya juga deg-degan Pak, jadi saya juga nggak banyak seperti teman-teman yang merintis di daerah. Dan apresiasi saya buat apa yang sudah Sinode lakukan selama ini buat kita semua. Saudara bersyukur untuk apa yang sudah teman-teman di Sinode lakukan? Amin. Aminnya kok berat. Saudara betul, jujur, tulus bersyukur untuk apa yang teman-teman lakukan di Sinode. Kasih ucapan terima kasih kepada Pak Adi dan semua teman-teman yang sudah ada. Saya juga bersyukur ketemu dengan Pak Virgo, termasuk founder orang-orang awal yang sejak JKI ini ada ya Pak Virgo ya. Jadi saya nggak tahu apakah saudara kenal Pendeta Virgo Handoyo, mungkin Pak Virgo bisa berdiri sebentar. Kasih lambaian tangan ini Pendeta Dr. Virgo Handoyo. Jadi kalau saudara belum tahu, buat saya kehormatan boleh ada tengah-tengah saudara. Nah, saya diberi kesempatan untuk berbagi dengan saudara sore hari ini, malam ini dan besok sebentar. Dan dari apa yang ada di hati saya ingin berbagi, saya ingin bagi seperti ini. Malam hari atau sore hari ini, saya ingin bicara tentang kebersamaan kita dalam menggembalakan dan mengelola gereja. Kita ini gembala, kita pengelola daripada gereja tubuh Kristus yang Tuhan berikan bagi kita. Di sesi awal ini, saya ingin mengajak saudara berpikir sebentar tentang apa yang Tuhan percayakan kita kerjakan sebagai gembala, sebagai pengelola daripada gereja yang Tuhan percayakan kita gembalakan. Nanti malam saya bicara bersaudara secara pribadi hubungan kita dengan Tuhan. Dan baru besok saya tutup. Itu kira-kira agenda kita sore dan malam hari ini. Saudara masih semangat? Oke. Mari kita buka ayat firman Tuhan Matius pasal ke-16. Saya ingin bicara kepada saudara tentang gereja tentunya. Karena kita adalah gembala gereja, gembala jemaat Tuhan. Dan saya ingin memulai mengutip Matius pasal ke-16 ayat 18 yang saya yakin ayat ini tidak asing bagi saudara. Dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, yang bicara ini Tuhan Yesus. Yesus berkata, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saya rasa saudara mungkin tidak pegang, tapi saya bacakan. Yesus katakan, sebab itu ketahuilah engkau adalah Petrus, batu yang kuat, dan di alas batu ini, dasar ini, fondasi ini, aku akan membangun gerejaku, dan gereja yang tidak dapat dikalahkan sekalipun oleh maut. Ini adalah perkataan Yesus pada waktu Petrus mengakui bahwa dia adalah Mesias. Sudah tahu Yesus sering tanya, menurut kamu siapa aku? Dan setelah Yesus
kemudian bertanya pada Petrus. Petrus menjawab bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus kemudian berkata, tentunya bukan manusia yang mewahyukan itu kepadamu. Dan kemudian kata pertama kali Tuhan Yesus menginisiasi atau mendirikan gerejanya dikutip dari ayat ini. Makanya di dalam terjemahan baru dikatakan, aku akan mendirikan atau membangun jemaatku. Dan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari memakai aku akan membangun gereja. Bahasa asli saudara yang belajar Alkitab, bahkan banyak dosen Alkitab tentunya tahu kata gereja kita pakai dari bahasa Portugis igreja, karena bahasa Yunani bahasa aslinya memakai kata eklesia. Eklesia berasal dari dua kata anak-anak, ini kalau di SD ya. Kata ekkaleo, ya toh, ek artinya keluar, out from, keluar dari, ke anak-anak. Kalau kita keluar pasti dari sesuatu kepada sesuatu, karena keluar itu bicara soal perpindahan. Setuju anak-anak? Itu kalau ngajar sekolah minggu ya. Jadi coming out from, keluar dari sesuatu kepada sesuatu. Oke, kaleo dipanggil keluar. Jadi pada waktu Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku, eklesia atau gerejaku, bicara soal sekelompok orang yang akan dia panggil keluar dari sesuatu kepada sesuatu, betul nggak saudara? Dan 1 Petrus 2 ayat 9 memberikan bocoran dari mana ke mana. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan kita ini imamat yang rajani, yang dipanggil untuk memberitakan perbuatannya yang besar, karena kita dipanggil keluar dari gelap kepada terang. So gereja adalah sekelompok orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kehidupan yang lama, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Halo? Artinya kalau kita belum punya gedung, gereja tetap bisa berdiri. Kok berat ya? Kalau proposal kita belum disetujui, tidak ada halangan untuk orang-orang tetap dipanggil keluar. Iya, tapi kebaktian hari Minggu susah. Sejak kapan kebaktian hari Minggu jadi gereja? Karena gereja adalah orangnya yang dipanggil keluar dari gelap, orang-orang yang memutuskan untuk tidak lagi mau hidup seperti yang lama, dan mereka memutuskan bersama-sama ingin hidup dalam kehidupan yang baru penuh dengan terang. Dan perubahan itu dapat dilihat oleh orang, sehingga pada waktu setiap kali mereka ditanya, mereka bisa bercerita tentang perbuatannya yang besar di dalam dan melalui kehidupan mereka. Anak saya yang kecil sedang kuliah di Jepang. Saya baru dikasih tahu pada waktu dia mulai terlibat pelayanan di situ, setiap hari Jumat mereka punya acara namanya hangout. Hangout itu bahasa anak muda untuk ngumpul-ngumpul saja. Mengapa upaya mereka, kalau dalam bahasa orang Amerika gereja itu outreach, mereka itu udah misi sebenarnya. Mengapa tindakan misi mereka untuk menjangkau keluar mereka sebut dengan hangout? Karena di budaya Jepang itu lebih ketat daripada kita di Indonesia. Di Indonesia kita masih boleh berbagi tentang keyakinan kita, bercerita tentang perbuatannya yang besar dalam kehidupan kita, dan kita boleh bersaksi, bahkan mengundang orang untuk hidup menjalankan kehidupan yang baru yang seperti kita jalani. Kita tidak melanggar etika maupun hukum apapun juga. Kita tidak boleh membandingkan agama, apalagi mencela. Itu adalah hukum yang melindungi bagi kita semua untuk mempraktikkan agama kita. Tapi kita punya kebebasan untuk menceritakan perbuatan besar Tuhan dalam kehidupan kita. Halo? Di Jepang gak bisa. Saudara, ada batas budaya. Jepang adalah budaya yang sangat amat sopan. Budaya yang menurut saya paling, kalau boleh saya katakan, menurut pandangan saya, paling sopan. Mereka itu sangat menghormati orang lain. Kalau saudara di Jepang tersasar, saudara minta tolong. Bukan hanya dijelaskan, kalau dijelaskan gak cukup, diantarkan saudara. Itu budayanya Jepang. Nah, kalau mereka baru kenalan dengan seseorang, mereka hanya punya hak untuk bertanya nama, itu pun nama depan, kalaupun dikasih tahu. Dan jarang mereka masuk ke dalam kehidupan yang lebih pribadi sifatnya. Apalagi cerita atau bertanya tentang sudah menikahkah, punya anak berapa, tinggal di mana, kerja apa, suka apa. Itu batasan yang tidak mereka lewati dalam
menghormati the courtesy, batasan menghormati privasi orang lain. Itu orang Jepang. Jarang mereka itu kenalan, itu bercerita sampai kepada hal yang dalam. Akibatnya walaupun mereka punya budaya yang sangat amat sopan, tapi karena mereka hidup menghormati batas privasi, akibatnya manusia hidup sendiri di situ. Di Jepang, karena mereka hidup sendiri, walaupun mereka ramah satu dengan yang lainnya, mereka susah untuk bercerita bagian yang paling dalam kepada orang lain, termasuk bertanya hal yang sangat pribadi di dalam diri orang lain. Nah, akibatnya karena mereka walaupun hidup berdampingan secara fisiknya dekat, tapi secara emosional mereka itu sangat kesepian. Salah satu bangsa yang sangat kesepian adalah negara Jepang. Makanya akibatnya angka bunuh diri tertinggi di dunia ada di Jepang. Nah, bagi saya, menurut saya, ini ada jebakan musuh yang bersembunyi di balik kesopanan sebuah budaya. Karena orang merasa kesepian bukan karena tidak ada di dalam kerumunan. Orang merasa kesepian karena merasa tidak ada orang lain yang mengerti apa yang sedang mereka alami. Betul nggak, saudara? Nah, waktu Tuhan berkata tidak baik manusia hidup seorang diri saja, dia tidak sedang bicara soal pernikahan saja, tapi dia sedang bicara soal it is not good for you to be lonely. Profesor Virgo Handoyo ini profesor psikologi, paling mengerti kejiwaan kehidupan seseorang. Pada waktu seseorang merasa bahwa nobody understand me, walaupun dia ada di tengah-tengah kerumunan orang banyak, dia adalah orang yang paling sengsara karena dia mengalami kesendirian. Musuh paling ingin tahu atau paling ingin kita terjebak di dalam hal itu, karena musuh ingin kita berpikir bahwa nobody cares dan tidak ada yang peduli sama kamu. Nah, mengapa di Jepang, maafkan saya kalau saya keluar dari khotbah saya sebentar, mengapa di Jepang angka atau angka bunuh diri begitu tinggi? Karena mereka susah untuk membuka diri kepada orang lain, dan susah juga untuk mengundang orang lain masuk ke dalam kehidupan mereka karena budaya. Bahwa kalau saya boleh pakai bahasa rohani, ada tembok rohani yang dibangun oleh musuh untuk supaya manusia tidak berinteraksi. Di Indonesia kita puji Tuhan, walaupun badai yang kita hadapi sebagai bangsa besar, walaupun masalah yang dihadapi oleh orang Indonesia sangat besar, tapi orang Indonesia saya temukan jarang bisa stres. Kenapa? Karena jangankan orang yang baru kenal atau udah kenal lama, orang baru kenal di jalan, kita baru ketemu 3 menit, kita tahu dia namanya siapa, suaminya siapa, istrinya siapa, anaknya di mana, punya anak di mana, cucunya tinggal di mana. Karena kita tidak punya tembok sosial yang menghalangi kita untuk masuk dalam kehidupan orang lain atau mengundang orang lain masuk dalam kehidupan kita. Nah, saudara bisa bayangkan bahwa kekayaan yang kita miliki di budaya kita adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di dalam dan melalui kehidupan kita. Saya temukan bahwa di Jepang tembok sosial itu begitu besar sehingga mereka perlu hangout, perlu menampilkan diri mereka. Mereka seringkali berkumpul di tempat-tempat umum dengan harapan ada orang kemudian tertarik. Sudah tahu kadang-kadang mereka di taman main, lempar-lempar bola, lempar-lempar frisbee, mereka barbecue, mereka nyanyi-nyanyi, cuma duduk di situ menampilkan diri mereka sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil keluar dari gelap masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Saudara, pertanyaan saya kepada kita semua, bagaimana dunia sekitar kita tahu kalau kita ini anak-anak terang? Bukan karena gedung kita salibnya besar. Pertanyaannya adalah, seandainya kita punya tantangan seperti anak-anak saya atau anak saya yang ada di Jepang, bagaimanakah lingkungan sekitar kita tahu mereka orang-orang yang berbeda? Dan aku tertarik, aku pengen tanya mereka siapa, kenapa mereka ada di sini, apa yang sudah mereka alami, siapa yang sudah bekerja dalam kehidupan mereka, mengapa mereka berbeda dari lingkungannya. Masih belum berkhotbah, saudara mau saya lanjutkan? Eklesia bicara orang-orang yang dipanggil keluar,
bukan berkumpul nyanyi-nyanyi hari Minggu, terus bikin macet waktu bubaran nyanyi. Saya pendeta, tapi Jakarta seringkali kesel hari Minggu. Padahal pulang pelayanan pengen mengalami damai sejahtera Tuhan. Kenapa kesel? Karena ada bubaran gereja dan bikin depan gereja macet 40 menit. Kenapa? Karena mereka yang keluar dari gereja tidak peduli sama kenyamanan siapapun juga. Pertanyaan saya, yang mereka lihat itu adalah orang-orang yang hidup dalam terang atau orang-orang yang bikin susah. Saudara, mau saya tutup dengan altar call yang segera kita bertobat? Saya sedang berkhotbah pada diri saya sendiri. Kan saya bilang, kita bicara soal gereja dan tata kelola gereja. Pertanyaan yang paling sederhana bagi saya sendiri adalah, apakah saya menjalani kehidupan sedemikian rupa sehingga tanpa kalung salib, tanpa baju Jemaat Kristen Indonesia, orang tahu kalau dia anak-anak Tuhan dan Tuhan bekerja dan ada perbuatan besar dari Tuhan di dalam dan melalui kehidupan. Apakah orang-orang sekitar jemaat kita bisa melihat ini adalah sekelompok orang-orang yang keluar dari gelap karena hidup mereka berubah? Saya bilang, percuma gedungnya mewah, nyanyinya heboh, streaming di YouTube-nya 2 juta viewers, tapi kalau hidup mereka nggak berubah. Karena yang perlu kita tampilkan adalah perubahan kehidupan. Oleh sebab itu, mari kita masuk lebih lanjut dan melihat lebih jauh apa yang Yesus katakan. Nah, 1 Petrus 2 ayat 9 dia katakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang merajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi gereja adalah manusianya, bukan gedungnya, bukan liturginya, bukan ibadahnya. Halo, ada amin? Bahkan bukan pelayanannya. Gereja adalah orangnya, sekelompok orang yang telah memilih untuk meninggalkan gelap dan untuk hidup di dalam terang Tuhan yang ajaib. Nah, saya ingin mengajak Anda berpikir tentang apa yang Tuhan percayakan kita kelola sebagai pemimpin gereja dengan memakai beberapa analogi yang Tuhan pakai dan Alkitab pakai tentang gereja dan jemaatnya. Ada 4 yang saya pilih karena keterbatasan waktu yang menggambarkan analogi gereja dan jemaatnya di Alkitab. Saya kasih saudara 4-4-nya dulu, baru kemudian saya pakai keempat referensi ini untuk kita berpikir tentang bagaimana kita memimpin dan menggembalakan. Analogi yang pertama adalah Yesus sendiri atau Tuhan sendiri berkata, atau Alkitab berkata bahwa jemaat itu adalah tubuhnya, betul kan? We are His body. Kita adalah tubuh Kristus. Baik secara lokal, saudara sebagai gereja lokal itu satu tubuh, maupun kita secara sinodal juga satu tubuh, atau bahkan secara global kita adalah tubuh dan Kristus adalah kepalanya. Nanti kita masuk ke situ. Kita akan bahas sebentar tentang implikasi dan aplikasinya dalam kehidupan kita, tubuh. Yang kedua, disebut juga bahwa jemaatnya atau jemaat Tuhan adalah rumah tempat Tuhan berdiam, dan kita ini anggota keluarga yang ada dalam rumah. Nanti kita bahas ayatnya, dampaknya apa dan aplikasinya apa dalam pelayanan kita. Jadi rumah, yang pertama tubuh, kedua rumah. Yang ketiga adalah mempelai. Saya kira tidak asing, sudah pasti tahu. Dia adalah, Kristus adalah mempelai pria, kita adalah mempelai wanitanya. Yang terakhir, jemaat adalah kawanan domba. Oke, ada 4 analogi yang dipakai. Nah, mari kita pakai analogi-analogi ini untuk kemudian melihat sebagai seorang gembala dan seorang pemimpin, dan baik kita di gereja kita lokal masing-masing maupun secara bersama-sama sinodal sebagai JKI, apa dampaknya dan bagaimana kita seharusnya membawa diri kita kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang pertama sebagai tubuh, mari kita lihat. Saya ingin mengutip Efesus pasal pertama ayat 22 dan 23. Bunyinya seperti ini. Dikatakan, dan segala sesuatu. Semua orang bilang segala sesuatu kalau boleh. Kalau segala sesuatu artinya semua, no exception, betul kan?
Semua, everything, segala sesuatu. Dikatakan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Sudah Bapa letakkan di bawah kaki Kristus, Sang Juru Selamat. Dan dikatakan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Jadi jemaat adalah kepenuhan dia, kepala, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi kalau saudara perhatikan ayat ini saja, saya rasa kita bisa bahas cukup lama. Dan saya yakin sebagai besar tantangan kesulitan yang kita hadapi dalam pengembalaan kita temukan di dalam ayat yang baru kita baca. Tapi saya cuma hanya ingin singkat saja kasih beberapa hal yang saya temukan saja. Dikatakan dia kepala dan kita tubuh. Artinya kepala dan tubuh itu bicara soal kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena kalau terpisahkan, kepala nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa bergerak sendiri. Tubuh apalagi. Kalau dipisahkan itu namanya mayat. Oke? Kepala dan tubuh adalah kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, dan kita tahu 1 Korintus 12 bilang kita semua itu anggota tubuhnya, baik secara lokal, sinodal, maupun secara global. Nah, berarti kita juga antara kita dengan yang lainnya di dalam tubuh adalah kesatuan yang tidak terpisahkan, bukan? Karena kalau terpisahkan itu namanya potongan mayat, bukan cuma mayat, potongan mayat. Lebih tragis lagi. Nah, dikatakan bahwa dia adalah kepala dan kita adalah tubuh. Nah, otoritas daripada tubuh ini datang dari kepala, dan tubuh ini hanya punya otoritas kalau kepala dan tubuhnya menyatu, badannya menyatu, karena yang diletakkan di bawah kakinya adalah tubuh yang utuh. Makanya kata kesatuan, oneness di dalam tubuh itu krusial. Cuman kita sering mengkhotbahkan kesatuan, kita sering menyanyikan kesatuan, kita sering mendoakan kesatuan, bahkan kita sering bergandengan tangan mendoakannya. Tapi iblis nggak takut kalau kita cuma gandengan tangan mendoakan kesatuan, betul nggak sih saudara? Nah, yang harus kita jawab dengan jujur malam hari ini adalah, betulkah kita sesama tubuh melihat dan menerima dan menganggap sesama tubuh itu sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan? Dan yang penting itu ada di dalam hati dan pikiran kita, karena otoritas kita, kesatuan kita ada di situ. Ini spiritual, bukan cuma retorikal. Nah, prinsip itu berlaku bagi kita di sinode kesatuan kita, maupun antara kita dengan tubuh Kristus yang lain. Cuma kita nggak bisa mulai dengan yang lain kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri. Betul nggak saudara? Nah, saya yakin alam maut tidak akan berkuasa menghadapi gereja kalau kebenaran firman Tuhan itu betul-betul terjadi dan dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Otoritas ada. Nah, karena kalau kita cuma sepotong-sepotong tubuh, nggak akan ada otoritas itu. Tapi kalau kita punya kesatuan itu, kita punya kebenaran itu, governing our life, menjaga kehidupan kita. Kesepakatan itu akan membuat kita punya otoritas. Saya percaya betul, gereja adalah solusi Tuhan bagi dunia. Saya nggak tahu saudara percaya nggak? Gereja adalah solusi Tuhan bagi dunia. Karena untuk transformasi dunia dan untuk memberitakan perbuatannya yang besar, Tuhan percayakan kepada gereja. Saudara, gereja tidak di-establish, tidak didirikan oleh Tuhan di hari pertama manusia diciptakan. Waktu bumi diserahkan pada manusia, yang Tuhan berikan pada Adam adalah sebuah pernikahan. Makanya saya meyakini bahwa pernikahan adalah solusi dan fondasi untuk Tuhan menyelesaikan masalah dunia, keluarga, dan gereja adalah bagian daripada keluarga-keluarga Tuhan yang berkumpul di situ. Makanya namanya tubuhnya, gerejanya juga adalah rumahnya. Fondasi daripada apa yang Tuhan mau serahkan ke manusia kelola diserahkan pada Adam dan Hawa, dan Adam diberikan sebuah pernikahan dan keluarga. Waktu Tuhan berikan aset dunia ini sama manusia,
Tuhan hanya mendirikan sebuah institusi yang awal, yang namanya pernikahan. Makanya kalau saudara perhatikan, pada waktu Tuhan berkati Adam dan Hawa, Tuhan berkata beranak cuculah, bertambah banyak. Itu adalah pertama kali pada waktu Allah Bapa berfirman, dan apa yang dia firmankan tidak langsung berubah menjadi kenyataan. Karena sebelumnya waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini, semua yang Tuhan firmankan langsung menjadi kenyataan. Tapi di hari pertama manusia hidup dan Tuhan memberkati manusia, firman yang keluar waktu manusia diberkati adalah penuhilah bumi. Saudara dan saya tahu bahwa berkat itu tidak langsung memanifestasikan dirinya menjadi kenyataan, karena bumi masih tetap kosong dan masih hanya 2 manusia yang ada. Tapi potensi untuk menjadikan apa yang belum ada menjadi ada, Tuhan percayakan pada Adam dan Hawa. Karena apa yang Adam dan Hawa lakukan setelah itu yang menentukan apakah berkat yang Tuhan ucapkan itu menjadi kenyataan apa tidak. Oleh sebab itu saya percaya potensi itu dipercayakan kepada Adam dan Hawa untuk menjadikan apa yang surgawi bukan menjadi kenyataan di dalam Adam dan Hawa. Demikian juga untuk menaklukkan bumi. Bayangkan di Kejadian pasal pertama ayat 28 itu Tuhan berkata penuhilah bumi, dan kemudian Tuhan berkata taklukkanlah itu, taklukkanlah bumi. Dan disebutkan di ayat 28 itu burung di udara, ikan di laut, dan binatang merayap di bumi. Artinya domain darat, laut, udara, dan bumi ini aset yang begitu berharga Tuhan berikan pada manusia, dan untuk manusia bisa mengelolanya, Adam diberikan keluarga. It is a family, pernikahan. Tuhan gak bilang, Adam, untuk kamu bisa kelola aset yang begitu luar biasa ini, aku dirikan startup company. Tuhan gak dirikan perusahaan, bahkan Tuhan tidak dirikan gereja pada waktu itu. Karena manusia belum jatuh ke dalam dosa. Yang hanya manusia butuhkan adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan atau seorang wanita sepakat. Karena kalau mereka sepakat jadi satu secara badani, bumi penuh. Tapi waktu mereka jadi satu jiwani dan rohani, darat, laut, udara, manusia bisa taklukkan. Makanya Yesus bilang, kalau 2 orang sepakat di muka bumi ini, apapun yang kamu minta akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Yang iblis paling takuti adalah kalau ada suami dan istri sepakat. Karena anak-anak mereka punya potensi untuk menaklukkan bumi. Amin. Sepakat. Makanya kesatuan bukan slogan. Kesatuan adalah prinsip. Karena kalau tubuh itu tidak jadi satu, gak akan punya otoritasnya. Alam maut tidak akan tunduk, dan semua yang diletakkan di bawah kakinya tidak akan tunduk. Unless GKI saya percaya akan punya dampak yang luar biasa kalau betul-betul ada kesehatian, dan ini bukan cuma slogan, ada kesatuan, pola pikir, kebersamaan, dan lain sebagainya. Itu satu, berkaitan dengan tubuh. Nah, oleh sebab itu otoritas hanya datang pada saat kita menjadi satu. Nah, kalau pakai konteks pernikahan, saya seringkali berkata sama orang yang menikah, terutama anak muda, saya bilang, kalau kalian bersatu, itu di hari pernikahan di mana kalian bersatu di hadapan Tuhan. Setelah itu kalian bersatu ranjang, bersatu kamar, bersatu rumah. Mudah-mudahan bersatu rekening. Karena banyak yang bersatu rumah tapi pisah rekening. Ada di sini hamba Tuhan yang punya rekening diam-diam yang istrinya nggak tahu. Kalau ada, sebentar lagi akan ada altar call. Demikian juga ada istri yang simpen-simpen nabung belanja yang suaminya nggak tahu, supaya dia bisa beli barang yang dia nggak perlu izin. Sebentar lagi juga perlu altar call. Ada yang kenceng loh tawanya. Nah, sampai mana tadi? Lupa kan? Mereka bersatu di hari pernikahan.
bersatu. Tapi menjadi satu adalah proses perjalanan panjang seumur hidup mereka, betul gak sih saudara? Bersatu di hari pernikahan, tidur satu ranjang, nggak buat mereka kemudian semakin menjadi satu. Karena badannya jadi satu, bumi bisa penuh. Tapi yang jadi tantangan adalah bukan menjadi satu badani, tapi menjadi satu secara jiwani. Karena untuk dua pikiran jadi satu perlu waktu. Untuk dua perasaan menjadi satu perlu waktu. Perlu usaha yang sangat intensional. Perlu usaha yang perlu diupayakan, tidak terjadi dengan sendirinya. Untuk dua kemauan jadi satu. Nah, makanya saya ingat tahun lalu atau kapan saya pernah berbagi di sini, mungkin KPLT. Saya berkata pada hamba Tuhan yang saya katakan, kata kerja untuk menjadi satu di dalam pikiran, dalam bahasa Indonesia bagus, namanya tukar pikiran. Karena dua pikiran tidak bisa jadi satu hanya karena tidurnya satu bantal. Karena malam waktu tidur nggak ada USB yang menghubungkan, sehingga isi pikirannya pindah. Demikian juga dengan perasaannya. Akibatnya, walaupun tinggal satu rumah melayani di satu kantor, tidak membuat mereka menjadi satu. Bahkan ada banyak istri yang berkata, semakin lama saya menikah sama dia, semakin saya nggak kenal dia. Kenapa? Karena saudara tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saudara tidak yakin dia mengerti apa yang saudara rasakan. Akibatnya walaupun secara jasmani dekat, tapi saudara secara jiwani tidak dekat. Karena saudara tidak menjadi satu. Menjadi satu adalah sesuatu yang harus kita intentionally, secara sengaja lakukan. Supaya jadi satu. Pikirannya jadi satu, perasaannya jadi satu, baru maunya bisa jadi satu. Bapak Ibu yang sudah menikah, ini cuma tips saja, bukan seminar pernikahan. Cuma tips. Nah, oleh sebab itu, yang iblis ingin halangi adalah kita menjadi satu. Karena kalau kita pikirannya menjadi satu, perasaannya menyatu, maunya kita pasti jadi satu. Kalau kita maunya jadi satu, iblis gak bisa ngalangin. Kenapa? Karena tanda cek yang Tuhan kasih sama kita sudah dia tanda tangani. Persyaratan untuk cek kosong, kalau saya boleh katakan. Karena cek kosong itu tulisan angkanya gini, berapa saja, apa saja yang kamu minta, asal dua orang sepakat. Aku sudah tanda tangan sebelumnya, tinggal kamu cairkan cek ini. Saya temukan sebagian besar tantangan dan masalah yang kita hadapi karena kita tidak memahami dahsyatnya prinsip kebenaran firman Tuhan ini. Kita bisa bahas soal fungsi, kita bisa bahas soal bagian peran kita masing-masing yang berbeda-beda di tubuh, tapi saya pikir saudara bisa memahami dan mengerti dampaknya. Nah, tubuh kita atau tubuh Tuhan adalah bagian atau apa yang akan menjadi kepenuhan daripada apa yang ada di dalam pikiran. Rencana ada di kepala, betul ya? Tapi eksekusinya di badan. Wibawa ada di kepala, tapi otoritasnya dilaksanakan oleh seluruh tubuh. Identitasnya di kepala. Makanya gerejanya punya Tuhan. Yang bangun juga Tuhan. Berhasil pujiannya juga harusnya Tuhan. Kalau berhasil juga salahnya gak berani loh, bukan salahnya Tuhan. Yang kedua, rumah. Saya hampir selesai, cepat kok, tinggal 3. Saudara yang lapar tenang aja, kita nggak telat. Rumah. Nah, Efesus pasal kedua ayat 19-22 berkata seperti ini. Sejauh ini apakah saya memberikan inspirasi untuk saudara bisa lakukan sesuatu buat pelayanan saudara? Saya berharap saya memberi inspirasi saudara untuk bisa melakukan sesuatu bagi pelayanan saudara. Efesus 2 ayat 19-22, izinkan saya baca terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saya rasa teman-teman sudah punya ayatnya juga, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan seperti ini. Sebab itu kalian bukan lagi termasuk orang asing atau orang luar. Kalian sekarang adalah sama-sama warga umat Allah. Kalian adalah anggota keluarga Allah. Konsepnya adalah we are family, keluarga. Dan kita sedang membangun rumah untuk Tuhan tinggal.
Kalian pun dibangun di atas dasar yang diletakkan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu yang terutama. Ialah yang menyusun seluruh bangunan itu menjadi rumah Allah yang khusus untuk Tuhan karena hidup bersatu dengan Kristus. Kalian juga sedang dibangun bersama-sama orang-orang lain menjadi sebuah rumah untuk Allah. Di situ Allah tinggal dengan rohnya. Sekali lagi, ya, kita tadi bahas soal jemaatnya, gerejanya bukan tentang gedungnya tempat Allah tinggal, tapi di dalam kebersamaan, kesatuan umatnya. Amin. Kehadiran Tuhan direpresentasikan melalui kesatuan dan kebersamaan kita sebagai rumah tempat tinggal Tuhan. Harusnya kalau kita bicara Dia Raja, harusnya kebersamaan kita bisa mengekspresikan keagungan dan kemuliaan Dia. Amin. Melalui perilaku dan tingkah laku kita. Makanya saya sering bilang sama jemaat saya, terutama mereka yang sedang kuliah. Saya pernah bilang sama mereka, saya bilang mereka yang sekolah kedokteran, terutama beberapa kali mereka yang mau lulus wisuda jadi ahli bedah, pernah satu ahli bedah jantung, saya bilang bagus ya, tapi perhatikan, yang dunia hargai adalah ketenangan tanganmu dalam mencarikan solusi buat orang yang punya masalah waktu kamu sedang bedah. Dunia nggak peduli berapa lancarnya kamu berbahasa lidah kalau tangan kamu gemetar waktu kamu operasi. Saya bilang sama anak-anak muda, saya bilang, gak peduli kamu lancar berbahasa lidah, tapi kalau kamu kasar berbahasa Indonesia, dunia gak menghormati kamu. Buat apa kamu bisa menafsirkan mimpi, bisa bernubuat, tapi kamu tidak setia dalam pernikahan? Buat apa kamu bisa mendoakan orang sakit dan mereka sembuh, tapi hutang gak dibayar? Halo? Tapi di sini nggak ada kelihatannya masalah-masalah seperti yang tadi. Mungkin jemaat saya banyak yang punya masalah seperti itu. Nggak ada kan? Nggak ada yang ngaku katanya. Itu mak-mak lo yang bilang ya. Saya temukan bahwa kita tidak menampilkan rumah Tuhan seagung dan semulia seringkali kita katakan. Saya nggak tahu, saya pernah cerita pada saudara Pak. Saya sudah minta izin Pak Krisman Usama, gembala daripada GBI Rock di Ambon. Saya pernah minta izin dia, karena setelah saya berbicara dan kami merenungkan tentang apa yang kita perlu lakukan dalam mengelola rumah Tuhan, mereka melakukan perubahan yang signifikan. Saya nggak tahu pernah cerita apa tidak, di kota Ambon, 2 perubahan yang luar biasa pada waktu mereka mulai melihat gereja, terutama orang Kristen seperti tadi saya katakan, menampilkan dirinya, tidak membuat dunia bisa melihat raja yang tinggal di rumah. Tadi yang saya katakan, dia sebenarnya melakukan itu pada waktu saya cerita tentang kekesalan saya setiap kali hari Minggu kena macet 45 menit gara-gara gereja bubar. Tiba-tiba dia tertengklak, dia bilang berkata, Yose, saya juga menyebabkan kemacetan yang sama di Ambon. Sejak dia menyadari itu, saudara tahu apa yang mereka lakukan? Mereka punya gereja di pinggir jalan. Setelah bubaran, mereka pasang tali rafia, dan mereka tidak lagi izinkan mama-mama yang keluar dari gereja langsung nyetop angkot di depan gereja karena macet. Saudara tahu apa yang mereka lakukan? Mereka alurkan dan mereka paksa mama-mama pergi ke kiri dan ke kanan, cari tempat yang sedikit lebih lega untuk bikin terminal bayangan, supaya angkot bisa mengantri di situ mengisi penumpang tanpa menghalangi arus lalu lintas yang sedang berjalan. Saudara, waktu mereka lakukan itu minggu-minggu awal, banyak mama-mama marah-marah karena kenyamanan mereka terganggu. Tapi setelah 3-4 minggu atau 3-4 bulan mungkin mereka lakukan, kota Ambon mulai menyadari dan bahkan berita itu masuk di koran. Mereka berkata, jalan di depan gereja yang tadinya macet hari Minggu tidak lagi macet karena ada transformasi yang terjadi di dalam gereja. Sederhana, tapi dunia bisa lihat kalau rumah raja itu begitu. Rumah raja itu enggak. Saudara pernah lihat rumah raja amburadul? Bubarannya berantakan. Kita ngomong rumah raja, tapi tampilannya enggak kayak istana. Satu lagi,
Waktu saya udah mau habis, masih ada 2 poin. Pak Adi, kita nggak perlu makan kali malam ini ya? Nggak usah Pak, terus saja. Saya bilang, saya suka mengunjungi gereja. Saya suka risih karena WC gereja itu jorok. Jorok itu maksudnya tidak dijaga kebersihannya. Beda antara mewah sama bersih, saudara. Bersih itu nggak harus mewah, tapi bersih. Karena mewah pun bisa jorok. Mewah pun bisa jorok. Saya bilang, kita suka bilang kita ini rumah Tuhan. Gedung ini adalah tempat Tuhan datang. Tapi kesan yang kita berikan nggak seperti itu. Di Ambon mereka ubah. WC diganti tidak lagi pria dan wanita. Mereka tulis prince dan princess, pangeran dan tuan putri. Di pintunya belum cukup. Di dalam begitu pangeran berdiri di tembok, ada tulisan, pangeran kalau pipis tembakannya tepat, tidak sembarangan. Dan setelah itu karena pangeran habis pipis siram dan cuci tangan. Sederhana kan? Apa hubungannya sama keselamatan? Gak ada. Tapi ada hubungannya sama orang di luar sana melihat anak-anak terang. Yang semangat cuma beberapa saja. Yang lain mungkin WC-nya masih bau. Pak, yang penting saya kan pelihara kerohaniannya, pemuridannya. Betul. Tadi saya baru cerita sama Pak David. Saya bilang sama guru-guru sekolah minggu saya, yang perlu kita kasih tahu ini adalah bahwa kita ini melakukan segala sesuatu untuk raja di atas segala raja. Kita melakukannya semuanya dengan terbaik, bukan paling mewah dan paling mahal, terbaik. Kalau terbaik itu cuma perlu tali rafia dan mikir, ya mau dilakukan. Jangan sampai kota menganggap kita tidak peduli. Saya bilang sama guru sekolah minggu saya bilang, kalau ada kunci dari lemari yang rusak, meja yang sudah oglek, kursi yang sudah goyang, keran WC yang tidak jalan, tolong catat, kasih tahu sama pengelola gereja, kasih tahu ini tolong diperbaiki. Kalau seandainya keran airnya harus pesan dari Israel supaya rohani karena gereja, toh keran airnya harus dari tanah perjanjian dan perlu 3 tahun indennya. Tolong tulis, maafkan karena sumber air kehidupan ini kerannya harus dari tanah perjanjian dan produksi indennya perlu 3 tahun. Tolong kasih kertas, tulis, maafkan jemaat yang kasih atas ketidaknyamanan yang ada karena keran ini belum berfungsi. Betul nggak saudara? Nah karena perlu 3 tahun, berarti perlu 3 kali 52 minggu. Ada 156 minggu jemaat akan datang, keran ini bakal masih tetap Jadi tolong saya bilang supaya jemaat tahu kalian sedang bekerja, tolong kertasnya diganti tiap minggu. Kerannya belum diganti, kertasnya diganti. Tiap minggu bahasa lain kalau perlu. Kasih bunga, kasih warna, fontnya beda, kertasnya beda. Jangan sampai kertasnya juga sudah luntur sampai hilang, habis tentanya, kerannya belum datang. Artinya apa? Jemaat berkata pada dirinya sendiri, di rumah ini nggak ada yang peduli. Gimana kita bisa sebut itu rumah Tuhan kalau kesan yang kita sampaikan adalah di sini nobody cares. Tapi saya yakin nggak ada di GKI. Di GKI nggak ada hal-hal. Ya, tapi Pak, budget kita kurang. Isunya bukan budget, isunya adalah perhatian. Gak ada urusan mahal, mewah. Perhatian, kalau kita ini sedang membangun rumah Tuhan, kebersamaan kita menampilkan keagungannya. Saya tutup dengan mempelai dan yang terakhir kawanan domba dengan cepat. Di Jakarta, saya nggak tahu kalau di Salatiga atau di kota Solo. Jakarta kalau pengantin mau kawin jam 10,
dandannya jam 1 subuh. Ya. Sama. Saya nggak ngerti kenapa. Kelihatannya mungkin kalau dandan jam 8 pagi, jam 10 dijemput, alisnya belum jadi. Lipstiknya belum selesai, betul nggak? Ya. Kenapa dari pagi-pagi supaya rambutnya sempurna, alisnya sempurna, bulu matanya tahan badai, sehingga waktu pemberkatan nangis pun maskaranya nggak luntur, ya, lipstiknya juga tahan air dan sempurna. Nah, kalau pengantin jasmani saja ditampilkan seperti ini, karena itu mencitrakan mempelai prianya. Bagaimana kalau kita jadi mempelai Kristus? Seringkali kalau saya lihat mempelai Kristus kalau ditampilkan kedua dunia seperti alis belum selesai. Benar nggak sih? Ini kita mesti jujur pada diri kita sendiri. Nah, saya yakin dia adalah gembala yang baik. Semua kebutuhan kita masih dia cukupkan. Karena dia adalah gembala yang bukan hanya mencukupkan kebutuhan kita, bahkan dia sudah rela mati buat kita. Doa saya adalah pada saat kita memperdalam apa yang Injil atau firman Tuhan katakan tentang siapa kita, saya berdoa kita semua sesama hamba Tuhan yang ada di GKI, kita semakin terinspirasi oleh apa yang sebenarnya sudah Tuhan ingin kita lakukan. Dan pada saat saudara melakukan inovasi perubahan, rindu saya adalah tahun-tahun depan saudara bisa bercerita kepada pemimpin-pemimpin yang ada di sini, sehingga kisah hidup saudara bisa ditampilkan dengan singkat, menginspirasi semua teman-teman yang lain. Sama seperti saya cerita tentang apa yang Pak Kris lakukan di Ambon, ada banyak lagi pendeta-pendeta yang lain yang melakukan hal-hal yang sederhana seperti itu, yang membuat citra gereja di kota mereka masing-masing. Doa saya adalah tahun depan banyak kesaksian-kesaksian seperti itu. Saudara saling menginspirasi, dan kalau waktu saudara bangkit dan dibangkitkan Tuhan seperti itu, izin gerejanya keluar, terpujilah nama Tuhan. Proposalnya disetujui, terpujilah nama Tuhan. Ada dana yang datang yang Tuhan sediakan, terpujilah nama Tuhan. Tapi kalaupun itu belum, tidak akan menghalangi saudara untuk terus mengeluarkan sekawanan domba untuk keluar dari gelap, untuk hidup di dalam terang yang ajaib, supaya mereka bisa memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Ada amin? Doa saya gereja sudah terus bertumbuh, tidak terhalang oleh keterbatasan apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali pada panitia yang